Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhaimin Mukti Prabowo dari Teknik Elektro 2018. Sekarang saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial yang menggunakan Euler's method. Ini NIM saya. Nah, sebelum kita masuk ke metode Euler, kita bahas ordinary differential equation dulu. ODE adalah persamaan yang memiliki satu independen variabel. Nah, sama seperti yang kemarin di video sebelumnya, persamaan ini juga dapat diselesaikan dengan cara analitik maupun numerik. Nah, sama juga cara ini nggak selalu bisa kita selesaikan dengan analitik karena tingkat kesulitan tertentu. Dan di metode numeris ini juga akan menghasilkan error sama. Tapi bagi para engineers, error bukan suatu masalah karena masih ada batas toleransi. Nah, ini adalah ilustrasi dari metode Euler. Nah, sebelumnya definisi metode Euler itu adalah menganalisis persamaan diferensial dengan menggunakan pendekatan linear dan digunakan untuk mencari solusi dengan menggunakan persamaan diferensial. Nah, kurang lebih sama seperti video kemarin ya, mendekati suatu kurva menggunakan dengan metode tertentu. Kalau sekarang ini bisa kita lihat untuk mendekati kurva sesungguhnya ini, kita membutuhkan initial value. Misalnya kita di sini ya, kita tarik sini dan kita memprediksi di suatu titik. Misalnya di sini kita prediksi titiknya. Nah, bisa kita lihat ya dari sini, sini. Nah, ini kan slope. Nah, slope itu adalah dy per dx atau bisa kita bilang f x, y. Nah, kalau mau mencari sesudahnya atau selanjutnya itu dengan cara seperti ini. Bisa kita ketahui ini H dan ini sesuatu, atau bisa kita bilang Z lah, atau C lah, terserah. Nah, itu kalau kita hitung fx, 0 itu sama dengan C per H, atau bisa kita bilang C sama dengan fx, y dikali H dikali step size. Dan maka bisa kita ketahui rumusnya seperti ini. Y selanjutnya sama dengan Y sekarang ditambah f fungsi sekarang dan dikali step size-nya. Terus ntar kita terus kayak gini melakukan prediksi untuk mendekati kurva yang kita tuju. Nah, bisa kita lihat lebih dalam di sini. Nah, ini adalah kurva sesungguhnya. Ini kurva sesungguhnya dan didekati dengan metode Euler. Ini yang sudah kita hitung menggunakan metode Euler dengan step size-nya 0,5. Nah, bisa kita lihat di sini semakin kecil step size ya dari 0,5 jadi 0,25 itu perhitungannya hampir mendekati kurva sesungguhnya, ya kan? Berarti bisa kita simpulkan bahwa semakin kecil step size maka solusi akan mendekati kurva sesungguhnya. Nah, kita bahas error di sini. Error itu dibagi jadi dua. Ada truncation error sama run off. Nah, truncation error itu disebabkan oleh proses pendekatan itu sendiri. Dan truncation error itu dibagi jadi dua, lokal dan global. Nah, lokal itu hanya diulas masing-masing step, dan global itu disebabkan oleh step sekarang dan step selanjutnya. Atau step sebelumnya maksudnya. Nah, kalau run off error itu cuma karena keterbatasan komputasi komputer aja. Nah, kita lanjut aja langsung ke aplikasinya. Ini awalnya kita coba di sini dulu deh. 4. Nah, ini saya punya fungsi ini ya, ODI-nya ceritanya. Nah, ini kita plot dengan initial value 2 dan H-nya 0,4. Ini saya masukin berarti jedanya 0,4 sampai 2. Nah, kan kita mencari nilai Y ketika X sama dengan 2. Nah, ini nilai initial value dan fxy ini kita masukin X ke fungsi. Dapat ini. Set. Nah, ini kan initial value-nya. Gimana cara kita nyari Y selanjutnya? Kayak 4,4 dan seterusnya. Nah, itu adalah dengan rumus ini. Ya. Bisa kita lihat nih. Y sebelum ditambah fungsi sebelumnya juga dikali step size. Itu cara nyari Y selanjutnya. Nah, saya juga mencari dengan metode analitik yang bisa kita ketahui juga bahwa metode analitik adalah zero error atau kurva sesungguhnya. Ya, kita integral ini biasa ya. Ini jadi
jadi ini hasilnya X pangkat 3, 9/2 X kuadrat, plus 6X plus C. Nah, C ini kita cari dengan ini. Masukin X0 dan Y-nya sama dengan 2 di initial value itu. Maka kan kalau kita masukin kan berarti 2 sama dengan C. Nah, berarti C-nya itu 2. Nah, kita masukin yang baru ini. Ya udah ada C-nya. Itu kita plot sama intervalnya, sama kayak ini. Nah, ini kita masukin X-nya ke sini. Ini dapat ini. Nah, bisa kita lihat ya, ini 40 ketika Y-nya 2, X-nya 2, Y-nya 40. Tapi ini ketika X-nya 2, Y-nya 34,16. Nah, ini adalah error. Ini bisa kita lihat error. Error adalah mengurangi metode analitik dikurangi metode Euler ini. Nah, ini true errornya, Mak, dengan mengurangi tadi. Nah, kita bisa lihat ya, ini belum error karena 2 dikurang 2 juga. 2 kurang 2. Nah, tapi udah mulai ke bawah ini udah error. 5,18 dikurang 4,4 udah error. Ini error. Ini adalah error dan ini selisihnya juga. Nah, ini kan kita lihat nih. Nah, ini kan analitik. Berarti ini kurva sesungguhnya. Dan yang biru ini adalah kurvanya si metode Euler. Berarti ini yang kita prediksi. Nah, ini udah hampir mendekati kan. Ini errornya segini. Nah, kita buktikan bahwa teori tadi kalau H-nya atau step size-nya dikurangin semakin kecil, bahwa errornya semakin kecil. Nah, kita perhatikan ya. Ini kan tadi segini. Nah, kalau kita ganti jadi 0,2, nah, bisa kita lihat Y-nya berkurang atau errornya berkurang. Bisa kita lihat juga ini semakin mendekati. Ini membuktikan bahwa teori tadi benar, bahwa semakin kecil step size, maka semakin errornya semakin kecil. Tuh, kan error makin kecil kan? Step size dikecilin, grafiknya juga makin mendekati. Nah, ini berasal dari rumus ini, bahwa step size kuadrat itu akan mengurangi kuadratnya juga, kuadratnya si error. Jadi misalnya kalau step size dikali 2 kalinya, berarti errornya akan turun 4 kalinya dan seterusnya. Misalnya hanya dijadiin 3 kalinya, berarti errornya akan turun 9 kalinya gitu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.